Baik, salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda pada sesi kita yang ketiga ini ya. Rekan-rekan, pada pertemuan kali ini Anda akan mendalami topik terkait etika, ya, etika bisnis khususnya. Nah, teman-teman tentu tidak asing dengan kata bisnis gitu ya. Bisnis ini ada yang mendefinisikan sebagai prinsip standar yang diakui bersama yang dilaksanakan gitu ya dalam sebuah organisasi. Nah, prinsipnya etika ini menyangkut benar atau salah, diakui secara umum oleh para pemangku kepentingan, khususnya di dalam dunia bisnis. Etika ini berbeda dari hukum ya, karena pelanggaran terhadap hukum pasti terkena sanksi hukum. Sedangkan pelanggaran terhadap kode etik tidak serta-merta mendapatkan hukuman, gitu ya. Nah ini teman-teman mungkin masih ingat di modul 1 membahas mengenai konsep bisnis, kewirausahaan, lingkungan bisnis, gitu ya. Kemudian di modul kedua mengenai konsep perdagangan dan konsep pasar. Nah modul 3 ini membahas salah satu alat kelengkapannya dalam bisnis ya, yang perlu kita pahami bersama terkait etika bisnis dan tanggung jawab sosial atau bisnis yang kita lakukan. Nah, pada sesi ini teman-teman diajak untuk memahami topik tersebut dan nanti sekaligus juga Anda diharapkan bisa mencapai beberapa hal ya. Yang pertama Anda mampu menjelaskan gitu ya pengertian etika bisnis, Anda bisa menjelaskan isu-isu etika dalam dunia bisnis, menjelaskan standar etika bisnis itu seperti apa, kemudian mampu menjelaskan pengertian tanggung jawab sosial dan mampu menjelaskan penerapannya seperti apa ya. Kemudian Anda juga diharapkan mampu menjelaskan tanggung jawab sosialnya yang melekat pada budaya organisasi seperti apa. Nah, itulah yang akan Anda bahas pada sesi kali ini. Nah, tentu teman-teman mendengar kata etika mungkin Anda tidak asing gitu ya. Banyak kali mungkin Anda mendengar orang menyebutkan kata etika, etika, etika. Nah, sebenarnya etika itu apa gitu ya. Nah, etika bisnis ini menurut Ebert dan Griffin itu didefinisikan sebagai prinsip atau standar yang menentukan perilaku dalam organisasi bisnis, teman-teman. Nah, jadi kita bisa membayangkan ya, prinsip itu kata dasarnya. Prinsip yang menentukan perilaku dalam organisasi. Jadi kalau dari di definisi lainnya, di Bowen dan teman-teman mendefinisikan etika bisnis ini standar perilaku dan nilai-nilai moral yang mengarahkan tindakan dan keputusan di lingkungan kerja. Jadi itu ya mengenai etika bisnis. Nah, nanti Anda silakan membaca modul ketiga ini. Di dalam bisnis itu seperti apa kondisi-kondisinya, situasi-situasinya, sehingga kita bisa memahami dengan betul apa kondisi yang perlu kita lihat secara lebih detail gitu ya. Kadang-kala penerimaan terhadap perilaku di dalam bisnis itu ditentukan tidak hanya oleh organisasi gitu ya, tapi juga oleh para pemangku kepentingan seperti para pelanggan kalau kita berbicara bisnis ya, ada pesaing kita, ada peraturan pemerintah juga, ada kelompok peminatannya, ada masyarakat umum, gitu ya. Nah itu kita sebut sebagai stakeholder-nya gitu ya, pemangku kepentingannya. Nah, etika bisnis ini gunanya untuk membangun kepercayaan di antara individu dalam membangun sebuah hubungan bisnis. Nah, tentu penyusunan kepercayaan ini uh, melalui tahap yang panjang, gitu ya. Organisasi itu akan mencapainya dan secara langsung akan mendapatkan reputasi, gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman terkait etika bisnis. Nah, nanti silakan Anda lihat di modul ketiga ini ada beberapa catatan penting yang digarisbawahi seperti perilaku etis itu maksudnya apa? Kenapa kita harus memahami perilaku etis? Nah, ya, apa yang terjadi kalau perilaku etis tidak etis terjadi di tempat kerja kita misalkan? Kode etik itu apa? Nah, mungkin Anda sering mendengar kata kode etik. Kode etik itu apa sebenarnya? Kenapa kita perlu memahami kode etik? Apa seberapa penting kode etik ini dalam sebuah konteks organisasi? Ya, nah ini beberapa hal penting yang saya ingin garis bawahi. Nah, nanti silakan Anda baca kembali di modul ketiga ini sebenarnya cukup lengkap teman-teman ya materi-materinya. Silakan Anda dalami. Kemudian isu-isu etika dalam bisnis itu seperti apa? Nah ini yang perlu kita lihat juga bersama. Kemudian Anda bisa dalami nanti di bacaan-bacaan pada modul ketiga Anda ya. Standar etika bisnis itu seperti apa? Gitu ya. Kapan kita sebut ini beretika atau tidak? Nah itu
kita perlu lihat konteks-konteksnya gitu ya. Ada pendekatan apa, utilitarianisme gitu ya, utility gitu ya. Ada juga nanti mungkin Anda menemukan teori keadilan gitu ya, yang sering Anda dengarkan. Itu beberapa hal penting ya. Nah, kemudian hal lainnya teman-teman yang Anda bisa pelajari di sesi ini, kalau Anda baca modul itu tidak hanya terkait bagaimana etika itu berperan penting dalam organisasi, tapi ada juga tanggung jawab sosialnya. Jadi tanggung jawab sosial itu apa? Anda bisa melihat lebih detail gitu ya, lebih dekat seberapa pentingnya tanggung jawab sosial dari kacamata organisasi gitu ya. Baik Anda sebagai individu atau bagian dari organisasi tersebut. Nah, jadi hal-hal inilah yang kita akan dalami pada sesi kali ini. Bagaimana cara menerapkan program tanggung jawab sosial ini. Nah, ini juga penting, perlu kita pahami bersama. Kemudian tanggung jawab sosial dan budaya organisasi itu seperti apa. Nah, ini banyak catatan-catatan penting ya, teman-teman. Kenapa tanggung jawab sosial ini berperanan penting, gitu ya. Jadi, Anda bisa bayangkan kalau Anda punya bisnis gitu ya, kalau Anda dikatakan bertanggung jawab sosial, gitu ya, artinya apa ya? Kita bisa menyeimbangkan komitmen terhadap kelompok yang relevan, terhadap individu di dalam sebuah lingkungan sosialnya. Nah, tanggung jawab sosial ini meliputi tanggung jawab sosial pada pelanggan, pada karyawan, pada investor, mungkin ya, pada kreditur, kemudian pada lingkungan kita. Jadi ada 4 pendekatan yang biasanya digunakan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial. Ya, ada obstruksionis, ada defensif, ada akomodatif, dan ada proaktif. Nah, 4 hal inilah yang biasanya digunakan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial. Ya, tentu berkaitan erat dengan organisasi, kemudian budaya organisasi ini juga merupakan sistem, ya, sebuah sistem nilai, sistem norma yang diakui gitu ya, dianut oleh semua personil dalam perusahaan tersebut. Tentu tanggung jawab sosial ini teman-teman akan berhasil gitu ya, bila tanggung jawab sosial tersebut merupakan bagian dari budaya organisasi. Jadi budaya yang kuat diukur dengan konsistensi persepsi terhadap nilai-nilai organisasi yang merupakan prediktif bagi kinerja perusahaan. Kalau kita lihat dari skalanya jangka pendek, mungkin bisa jangka menengah, atau bisa sampai jangka panjang. Ya, nah itu beberapa hal penting terkait tanggung jawab sosial. Nah, kalau tadi teman-teman masih ingat etika sosial itu kenapa merupakan bagian yang tidak kalah pentingnya juga. Nah, ini mungkin Anda bisa refleksikan ya dari tempat kerja Anda, apakah ada teman-teman atau rekan kerja Anda mungkin yang sedang bekerja ya, apakah ada yang sedang mengalami tantangan terkait etika bisnis di tempat Anda gitu ya. Karena etika bisnis ini mengatur prinsip standar perilaku gitu ya, nilai-nilai moral yang mengarahkan tindakan, mengarahkan keputusan di lingkungan kerja. Nah, supaya ini bisa diterapkan, organisasi itu harus memiliki kode etik, gitu ya. Nah, kode etik ini merupakan cara untuk mempromosikan bagaimana kita seharusnya berperilaku etis dalam organisasi. Ya, apakah misalkan atasan yang memiliki kekuasaan, dia bisa uh, menunjukkan perilaku etis, gitu ya, dalam memberikan nasihat kepada bawahannya, misalkan, gitu ya. Kemudian selain itu, manajer juga harus menggunakan prinsip dan standar dalam kode etik tersebut dalam menyeleksi karyawan, memilih karyawannya sesuai kode etik, memberikan contoh perilaku yang etis. Nah, perilaku etis ini teman-teman dianalisis menggunakan 3 pendekatan. Ada pendekatan utilitarianisme tadi, kemudian ada teori hak, dan ada juga teori keadilan. Jadi 3 hal ini yang kita bisa gunakan ya sebagai landasan. Nah, nanti Anda bisa lihat kenapa komitmen itu penting dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan bersama ya. Kalau kita bicara visi misi organisasi, etika bisnis ini juga kadang-kadang tumpang tindih ya dengan etika lainnya. Ada macam-macam ya, ada etika lingkungan, ada etika politik, ada etika medis dan sebagainya. Jadi semoga teman-teman nanti bisa melihat secara lebih dekat bagaimana kita bisa menganalisis perilaku ini dalam kehidupan di organisasi kita. Ya, oke teman-teman, saya rasa itu sebagai pengantar di sesi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Sampai jumpa. Terima kasih.